Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. 8 gerbang merah tua raksasa melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang sangat mengerikan menyapu seperti banjir. Seluruh wilayah di dalam kuali itu tampak rusuh saat ini. Setan tua Mo Xie menatap 8 gerbang merah tua di langit dengan bingung. Dia benar-benar kesulitan mempercayai bahwa Lindong, yang hanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam awal, akan mampu menggunakan serangan yang bahkan membuat jantungnya berdebar ketakutan. Mata iblis tua Mo Xie sangat tajam. Dia tahu bahwa Lindong bukanlah tandingannya dalam konfrontasi langsung. Namun, jika Lindong diizinkan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan kuali langit terbakar ini, itu memang akan menjadi sesuatu yang bahkan iblis tua Mo Xie tidak berani meremehkannya. Selain itu, jika dia ingin memblokir serangan seperti itu, dia harus menghancurkan formasi ini. Tubuh iblis tua Mo Xie melesat keluar seperti hantu, sementara pikiran ini melintas di benaknya. Namun, tubuhnya baru saja bergerak, ketika sosok hitam dengan cepat mengikutinya seolah-olah itu adalah bayangannya. Kekuatan yang dahsyat langsung menargetkan titik-titik fatal di tubuh iblis tua Mo Xie. Iblis tua Mo Xie berbalik dan melancarkan beberapa serangan telapak tangan sebagai respons terhadap serangan Sky Devouring Corpse. Setiap serangan telapak tangannya mengandung yuan power yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli tahap Profound Life yang sempurna tidak akan berani menerimanya secara langsung. Namun, Sky Devouring Corpse ini sama sekali tidak memiliki rasa takut. Cahaya hitam berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, karena ia langsung menerima semua serangan iblis tua Mo Xie. Setiap kali tubuhnya tersentak mundur dari serangan, ia sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang tak kenal takut. Hal ini menyebabkan iblis tua Mo Xie tidak mampu mengatasinya. Brengsek! Setan tua Mo Xie menghindari serangan Sky Devouring Corpse. Wajah tuanya tampak agak jelek. Serangan Sky Devouring Corpse tidak terlalu mematikan. Namun, yang aneh adalah serangannya akan menghilang setiap kali mengenai tubuhnya. Mayat itu menempel padanya seperti permen karet yang lengket, menyebabkannya tidak dapat membebaskan diri untuk menyerang Lindong. Lindong berdiri di udara. Matanya acuh tak acuh saat ia melihat mayat pemakan langit terus-menerus mengganggu iblis tua Mo Xie, sambil mendesah lega dalam hatinya. Kemunculan iblis tua Mo Xie kali ini telah mengacaukan sebagian rencananya. Namun, ia beruntung telah memperoleh mayat pemakan langit. Jika tidak, jika ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, iblis tua Mo Xie itu pasti tidak akan memberinya cukup waktu untuk mempersiapkan formasi. 8 gerbang merah menyala perlahan berputar di bawah kendali Lindong. Cahaya merah menyala tiba-tiba melesat keluar dari gerbang. Cahaya-cahaya ini saling berpotongan, dan membentuk formasi api yang sangat besar. Distorsi muncul di ruang sekitar saat formasi api ini terbentuk. Panas seperti itu seolah-olah mampu membakar dunia. Saat gelombang demi gelombang riak api yang menggemparkan menyapu, seseorang dapat melihat gunung berapi setinggi 10.000 kaki samar-samar terbentuk di tengah formasi tersebut. Kekuatan Yuan yang besar dan dahsyat bersiul dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, kekuatan itu sepenuhnya mengalir ke dalam susunan besar itu. Biasanya, Lindong tidak akan mampu membentuk gunung berapi sebesar itu, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, dia hampir tidak mampu melakukannya dengan meminjam kekuatan dari Burning Sky Cauldron. Ini juga merupakan alasan mengapa Lindong perlu menyedot lawan yang kuat ke dalam Burning Sky Cauldron setiap kali dia bertarung. Kekuatannya belum mencapai tingkat menakutkan seperti lelaki tua Ventian, yang dapat secara langsung memanggil formasi di dunia luar untuk menekan dan menyegel lawan-lawannya. Lindong saat ini masih membutuhkan kekuatan Burning Sky Cauldron. Bajingan! Setan tua Mo Xie juga merasakan fluktuasi yang semakin liar dan ganas di langit, dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa energi yang dikumpulkan oleh formasi telah mencapai tingkat yang dapat melukainya. Namun, Lindong jelas telah memperkuat perintahnya kepada Sky Devouring Corpse. Seketika, Sky Devouring Corpse menerkam dengan gila, benar-benar menyerah pada pertahanannya. Serangannya yang hebat terus-menerus menargetkan titik-titik fatal di sekitar tubuh iblis tua Mo Xie, karena berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya.
Gunung berapi setinggi 10.000 kaki dalam formasi itu tumbuh semakin besar sementara iblis tua Mo Xie tertunda. Api berkobar di atasnya, dan magma perlahan mulai mengalir ke bawah. Mata Lindong memanas saat dia melihat gunung berapi itu terbentuk. Meskipun wajahnya pucat, kegembiraan memenuhi matanya. Kekuatan gerbang langit terbakar telah jauh melampaui harapannya. Hampir selesai. Lindong menghirup napas dalam-dalam sambil memperhatikan formasi yang agak tidak stabil yang sedang membentuk gunung berapi. Sebuah pikiran terlintas di kepalanya, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensi ini terbagi menjadi 8 dan melesat ke 8 gerbang langit terbakar. 8 gerbang langit terbakar itu bergetar hebat setelah menerima darah esensi Lindong. Tak lama kemudian, cahaya merah menyala melesat keluar dari gerbang. Akhirnya, cahaya itu mengalir turun dari segala arah, dan sepenuhnya menutupi area seluas 100.000 kaki di bawahnya. Bagian tengah daerah itu adalah tempat mayat pemakan langit sedang bertarung melawan iblis tua Mo Xie. Ekspresi iblis tua Mo Xie menjadi sangat buruk saat seluruh tempat ini terkunci. Segel Lindong berubah sebelum iblis tua Mo Xie bisa mengeluarkan teriakan keras, dan gunung berapi setinggi 10.000 kaki di dalam formasi itu tiba-tiba turun dari langit. Disertai dengan fluktuasi seperti pemusnahan, saat menghantam iblis tua Mo Xie dengan kejam. Gunung berapi itu runtuh, dan udara di seluruh area itu seakan meledak karena tekanan. Ledakan memekakkan telinga terus-menerus terdengar seperti petasan. Mayat pemakan langit di bawah juga telah mundur di bawah kendali Lindong. Setan tua Mo Xie ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Namun, cahaya merah tua di sekelilingnya telah menutup jalur mundurnya. Pada saat ini, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Setan tua Mo Xie meraung marah, saat ki busuk abu-abu yang mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ki itu berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis berukuran 10.000 kaki. Kalajengking iblis itu berteriak ke arah langit setelah terbentuk. Ki busuk yang mengerikan melonjak dan bersiul keluar dari cakarnya yang besar, mencabik-cabik udara, sebelum akhirnya bertabrakan dengan keras dengan gunung berapi itu. Bam! Seluruh tempat itu tampak runtuh saat tabrakan terjadi. Fluktuasi energi yang menakutkan mengamuk, dan tanah di bawahnya runtuh total. Lindong juga mundur. 8 gerbang merah tua melayang di sekelilingnya, dan menghalangi gelombang kejut energi yang menakutkan itu. Api menyapu langit, sementara kalajengking iblis raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan. Tak lama kemudian, tubuhnya yang besar mulai meledak, karena dengan sangat cepat hancur total oleh gunung berapi itu, sementara ki yang busuk menguap sepenuhnya karena suhu yang tinggi. Wajah iblis tua Mo Xie menjadi pucat setelah kalajengking iblis raksasa itu dihancurkan oleh gunung berapi, dan seteguk darah dengan cepat dimuntahkan, sementara auranya juga dengan cepat melemah. Jelas, dia telah menderita cedera serius. Wus! Pikiran Lindong berubah setelah melihat ini, saat mayat pemakan langit sekali lagi melesat maju. 8 gerbang merah tua dengan cepat melayang ke atas. Dia jelas bermaksud menghabisi lawannya saat dia terjatuh. Bocah, sebaiknya kau ingat ini. Aku bersumpah akan membalas dendam. Ekspresi iblis tua Mo Xie berubah saat melihat ini. Dengan teriakan melengking, dia memuntahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya. Ki hitam melonjak dan merobek celah di ruang di depannya, sementara tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke dalamnya. Lindong menyaksikan iblis tua Mo Xie melarikan diri dari kuali langit terbakar, saat erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan dia segera mengulurkan tangannya dan menyekanya. Kegembiraan menutupi wajahnya yang agak pucat. Kekuatan 8 gerbang langit terbakar ini begitu mengerikan. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang berada di puncak pun terpaksa mundur. Penutup peti mati hidup yang sangat besar itu diliputi oleh cahaya hitam pekat, membentuk lengkungan cahaya hitam di angkasa, dan tanpa basa-basi menghantam dengan keras ke arah tinju yang dilayangkan oleh sosok ilusi raksasa itu. Bam! Riak energi yang menakutkan tersapu pada saat ini. Hantu raksasa yang tampak ganas itu meledak setelah dihantam penutup peti mati hitam. Sosok manusia tertembak ke belakang dengan menyedihkan setelah hantu itu meledak.
Tubuh ini menghantam pohon besar, menghancurkan batang pohon itu hingga menjadi debu. Gruk! Seteguk darah segar keluar dari mulut Xie Yan. Pada saat ini, wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Lingsan di depannya, yang memeluk tutup peti mati hitam dengan kedua tangan, dengan mata yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya muda ini ternyata memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Terlebih lagi, terlepas dari jenis seni bela diri kuat apa yang dia gunakan, dia pada akhirnya tidak dapat menandingi ayunan santai penutup peti mati di tangan gadis kecil itu. Kesenjangan antara keduanya telah terungkap dengan jelas. Dia sama sekali bukan tandingan gadis kecil berpakaian hijau di depannya ini. Kenyataan ini membuat wajah Xie Yan sedikit memerah. Jarang sekali ada generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya. Namun, dia telah dipukuli hingga babak belur oleh seorang gadis kecil setelah tiba di sini. Bukankah reputasinya akan hancur jika berita ini menyebar ke kampung halamannya? Ini salahmu karena bersikap tidak menyenangkan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Namun, Mu Lingsan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia memeluk Life Dead Coffin Cover, dan sekali lagi mengayunkannya dengan kasar sambil bergumam pelan. Xie Yan melarikan diri agak jauh dengan cara yang menyedihkan. Dia telah merasakan kekuatan dari Life Dead Coffin Cover di tangan Mu Lingsan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak berani membiarkan penutup itu menyentuhnya. Cahaya biru menyala di depannya saat tubuhnya mundur, dan Mu Lingsan muncul di depannya. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan kekuatan hisap meletus, serahkan menara perak. Kekuatan hisap melonjak, dan lengan baju Xie Yan tersentak. Tas Qian Kun-nya terbang keluar dan dicengkeram oleh Mu Lingsan. Ekspresi Xie Yan berubah drastis setelah melihat tas Qian Kun miliknya telah diambil. Teriakannya yang keras belum sepenuhnya keluar dari mulutnya, ketika Life Dead Coffin Cover milik Mu Lingsan menghantam wajahnya dengan kejam. Dia ketakutan sampai-sampai tidak peduli dengan tas Qian Kun, karena dia buru-buru menghindar dengan cara yang menyedihkan. Ki kematian yang berayun melewati wajahnya mengakibatkan gelombang rasa sakit yang menusuk samar-samar merembes keluar dari dalam pori-porinya. Tangan kecil Mu Lingsan memegang tas Qian Kun. Dia dengan lembut melemparkannya ke tangannya, sebelum memperlihatkan senyum lebar yang memperlihatkan dua taring atasnya yang kecil namun tajam. Namun, penampilan imut ini menyebabkan sudut mata Xie Yan berkedut. Baru setelah bertukar pukulan, dia menyadari betapa mengerikannya gadis kecil yang cantik seperti boneka ini. Mu Lingsan meraih tas Qian Kun dan mulai mencarinya. Seketika, sebuah menara perak kecil muncul di tangannya. Itu adalah barang yang diperoleh Xie Yan dari pelelangan. Jika kau berani mengambil benda ini, gua angin iblisku pasti akan mengejarmu sampai ke ujung bumi, teriak Xie Yan dengan marah. Matanya memerah saat melihat pemandangan ini. Gua angin iblis, Mu Lingsan mengerutkan mulut kecilnya. Ekspresinya sangat meremehkan. Kuali langit terbakar di udara tiba-tiba bergetar setelah Mu Lingsan memperoleh menara perak kecil itu. Setelah itu, sesosok tua melesat keluar dari dalamnya. Penatua Mo Xie. Xie Yan segera bersorak gembira setelah melihat orang yang muncul. Dia buru-buru berteriak, cepat, dia telah merebut menara perak. Suaranya akhirnya berhenti tiba-tiba, karena keterkejutan dengan cepat muncul di matanya. Ini karena dia melihat bahwa iblis tua Mo Xie, yang telah melarikan diri dari Burning Sky Cauldron, tampak dalam kekacauan total. Bahkan auranya agak lemah. Jelas, dia telah menderita cedera yang cukup serius. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Xie Yan mengecil. Ia menghirup udara dingin dengan kasar, sementara wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa iblis tua Mo Xie, yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam awal, benar-benar akan terluka sedemikian rupa. Lawannya hanyalah seorang bocah nakal yang berada di tahap kehidupan mendalam awal. Setan tua Mo Xie memiliki ekspresi yang sangat buruk, dan matanya jelas sedikit ketakutan. Baru pada saat ini dia mengerti mengapa lelaki tua Nefarious Bone itu terluka sampai sejauh itu. Tubuh iblis tua Mo Xie bergerak dan langsung muncul di samping Xie Yan. Dia meraihnya dan segera melarikan diri. Iblis tua Mo Xie, menara perak. Xie Yan buru-buru berteriak saat melihat ini.
Namun, iblis tua Mo Xie sama sekali tidak menghiraukannya. Saat ini, dia sudah terluka oleh Lindong. Jika serangan lain seperti sebelumnya dilepaskan, dia pasti akan menderita luka yang sangat serius. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Oleh karena itu, dia meraih Xie Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Sosok Lindong juga bergegas keluar dari kuali langit terbakar setelah iblis tua Mo Xie melarikan diri bersama Xie Yan. Setelah itu, matanya melihat ke arah yang ditujunya, sebelum dia batuk sekali lagi dengan keras, dan memuntahkan darah dari mulutnya. "Saudara Lindong, apakah kamu baik-baik saja?" Mu Lingsan bergegas mendekat dan bertanya dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja, aku hanya kelelahan." Lindong melambaikan tangannya. Gerbang langit terbakar memang kuat, tetapi kelelahan yang dirasakannya terlalu menakutkan. Untungnya, iblis tua Mo Xie dan lelaki tua Nefarious Bone sama-sama memiliki karakteristik yang sama, yaitu takut mati. Jika yang terakhir terus melawan Lindong, orang-orang yang perlu melarikan diri akan berubah. Lindong saat ini hanya mampu berhadapan dengan petarung yang telah benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam. "Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" tanya Lindong. Mu Lingsan mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan menara perak di tangannya. Lindong menerima menara perak itu. Ia merasakan getaran yang familiar darinya, dan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul tanpa sadar di wajahnya. Ia akhirnya mendapatkan benda ini. "Kita harus cepat-cepat pergi." Lindong membalikkan tangannya, dan menyimpan menara itu ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengambil kuali langit terbakar ke dalam tubuhnya, seraya berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, area di sekitar kota pedagang langit ini sangat kacau. Meskipun mereka telah mengusir iblis tua Mo Xie sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa lelaki tua itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, mereka harus segera pergi. Tubuh Lindong dengan cepat melesat maju setelah suaranya terdengar, sementara Mu Lingsan dengan cepat mengikutinya. Dalam beberapa detik, mereka telah melarikan diri ke pegunungan dan menghilang. Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika bukan karena kekacauan di seluruh tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Iblis terpaksa mundur setelah kekalahan besar di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup. Tak lama kemudian, ruang di atas pohon raksasa itu berubah bentuk, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tampak cukup akrab. Dia mengenakan pakaian merah, dan itu adalah Tang Dongling dari Pengadilan Pedagang Langit. Pria itu, di sisi lain, tampak setengah baya. Rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. "Ayah, sepertinya menara perak itu telah direbut oleh duo Lindong." Tang Dongling menyaksikan pemandangan di depannya, dan tanpa sadar berbicara dengan suara terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa duo Lindong benar-benar dapat merebut sesuatu dari tangan seorang ahli tahap kematian mendalam. Ya, bocah kecil itu memang punya beberapa teknik yang hebat. Namun, teknik itu hanya bisa digunakan sekali saja. Jika lawannya sedikit lebih kejam, dia akan mendapat masalah. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. "Barang itu dicuri di kota pedagang langit kita. Aku khawatir Gua Angin Iblis pasti akan mengganggu kita, kan? Mereka seharusnya tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatan ayah, kamu pasti akan mengetahuinya," kata Tang Dongling. "Haha, tidak ada gunanya mencariku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta karun mereka." Pria parubaya itu berbicara sambil tersenyum tipis. Lagi pula, benda yang dipegang gadis kecil itu seharusnya adalah penutup peti mati hidup, dan kemungkinan besar dia adalah anggota klan Paus Bijak Abadi. Bahkan Gua Angin Iblis hanya bisa menghancurkan gigi mereka sendiri dan menelannya di hadapan klan ini. Klan Paus Bijak Abadi? Tang Dongling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki identitas yang mengejutkan. Bagaimana dengan menara perak itu? Haha, menara perak itu adalah kunci untuk membuka gua tempat tinggal itu. Namun, itu hanyalah satu dari 3. 2 yang tersisa telah muncul di wilayah laut lain, dan telah memiliki pemiliknya.
Meskipun ia telah berhasil mendapatkan satu, seberapa banyak yang bisa ia peroleh dari tempat tinggal itu akan bergantung pada kemampuannya. Saya agak tertarik dengan tempat tinggal gua itu. Sayangnya, dengan level kami tidak dapat memasuki wilayah itu. Sepertinya pemilik tempat tinggal itu tampaknya sangat diskriminatif terhadap orang-orang seperti kami. Pria parubaya itu tersenyum tipis, dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua menghilang lagi. Hanya suara mereka yang samar-samar terdengar di seluruh tempat. Lebih dari 100 sosok berkumpul di padang rumput dengan cara yang sangat kacau, sementara fluktuasi Yuan Power yang liar dan ganas menyebar seperti banjir. Pertempuran yang intens bahkan menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Belasan orang di tengah adalah para ahli dari Gua Angin Iblis. Saat ini, mereka tampak sedikit menderita karena dikepung dan diserang oleh berbagai faksi. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh di tengah pertempuran besar ini. Tak lama kemudian, sesosok tua muncul dalam sekejap. Dengan lambaian lengan bajunya, riak hitam yang mengandung ki kematian menyapu. Beberapa orang yang tidak beruntung segera mengeluarkan jeritan menyedihkan saat bersentuhan, karena separuh tubuh mereka secara bertahap lumpuh. Ahli tahap kematian mendalam? Serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang berubah. Tatapan mereka tergesa-gesa tertuju. Segera setelah itu, serangkaian seruan keluar dari mulut mereka. Sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit menyedihkan. Namun, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Penatua Mo Xie. Para ahli dari Gua Angin Iblis itu bersorak gembira saat melihat ini. Mereka bergegas maju, dan mendarat di samping Iblis Tua Mo Xie. Dasar bajingan, beraninya kalian mengincar Gua Angin Iblisku. Mata Iblis Tua Mo Xie tampak tajam saat dia melihat para ahli dari berbagai golongan di langit. Perasaan sesak dan marah di dalam hatinya telah meledak saat ini. Dia segera melangkah maju, saat ki hitam yang mengerikan menyebar darinya. Jantung para ahli itu berdebar kencang saat melihat penampakan seperti itu, dan mereka buru-buru mundur sedikit. Lagi pula, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk melawan yang pertama. Haha, Tetua Mo Xie, tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman. Tepat saat Iblis Tua Mo Xie hendak melakukan pembunuhan besar-besaran, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Zhou Gan dan Chen Ying yang berpakaian putih sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing dari mereka memiliki seorang tetua di sisi mereka. Ki hitam samar muncul dari tubuh kedua tetua ini. Mereka jelas juga ahli di tahap kematian mendalam. Jelas, bala bantuan mereka yang besar juga telah bergegas datang selama periode waktu ini. Mereka adalah Tetua Qin dari Gua Semesta dan Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi. Tatapan mata Iblis Tua Mo Xie tertuju pada kedua tetua itu, lalu dia tertawa dingin. Setan Tua Mo Xie, mengingat statusmu, menindas anak-anak muda ini bukanlah tanda kemampuan. Pria tua berambut putih bernama Tetua Qin tersenyum pada Iblis Tua Mo Xie dan berkata. Mata Iblis Tua Mo Xie gelap. Dia berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Haha, kudengar menara perak itu telah jatuh ke tangan Gua Angin Iblismu. Sekte Iblis Ilusi kami juga ingin ikut ambil bagian. Tetua Liu dari Gua Iblis Ilusi itu tertawa keras dan berkata. Penatua Liu benar. Penatua Mo Xie, mengapa Gua Angin Iblismu tidak bersikap murah hati, dan mengizinkan semua orang menikmati menara perak itu? Penatua Qin tertawa. Dalam mimpimu, mata Tetua Mo Xie berubah dingin saat dia berkata. Jika memang begitu, baik Tetua Qin maupun aku mungkin harus bertukar pukulan denganmu hari ini. Tetua Liu berkata sambil tersenyum. Apakah kau pikir aku takut pada kalian berdua? Pupil mata Iblis Tua Mo Xie sedikit mengencang, saat dia berteriak dengan dingin. Dua tetua, kami tidak akan bisa menghancurkan menara perak itu, tidak peduli seberapa besar kalian mengancam kami hari ini. Di sampingnya, Xie Yan mengerutkan kening dan berkata. Apa maksudmu? Penatua Qin mengerutkan kening dan bertanya. Xie Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya, menara perak di tangan kita telah direbut oleh Lindong.
Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan muncul di mata mereka. Iblis tua Mo Xie, apakah kau benar-benar memperlakukan kami seperti anak berusia 3 tahun? Konon, Lindong hanyalah seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal. Namun, ia benar-benar dapat merebut sesuatu darimu, seorang ahli tahap kematian mendalam? Apakah kau benar-benar mengira aku sudah pikun atau bahwa kita semua bodoh? Tetua Liu tertawa dingin. Wajah iblis tua Mo Xie berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa, terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, benda itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika kalian benar-benar ingin bertarung. Penatua Liu dan Penatua Qin melihat kemunculan iblis tua Mo Xie, dan sedikit terkejut, sebelum mereka segera mengerutkan kening. Mungkinkah Xie Yan mengatakan yang sebenarnya? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Lindong bisa merebut sesuatu dari tangan seorang ahli tahap kematian mendalam? Semua orang dari Gua Angin Iblis ikut aku. Bocah itu pasti masih ada di dekat sini. Setan tua Mo Xie melirik kelompok tetua Qin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu, dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak dapat menerima ini. Wus! Di udara, semua orang menyaksikan kelompok dari Gua Angin Iblis itu pergi dengan cepat. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang diuntungkan pada akhirnya adalah bocah nakal bernama Lindong itu. Penatua Qin, Lindong dikabarkan pernah melukai lelaki tua Nefarious Bone dari Gua Angin Iblis. Dia pasti memiliki teknik yang sangat kuat. Tidak sepenuhnya tidak masuk akal baginya untuk merebut sesuatu dari tangan iblis tua Mo Xie. Zhou Gan mengerutkan kening dan berkata sambil menyaksikan kejadian ini. Jika itu benar-benar kenyataan, makhluk kecil ini benar-benar sedikit tangguh. Penatua Qin segera tertawa pelan. Tidak heran iblis tua Mo Xie menjadi sangat marah karena dipermalukan. Jadi itulah alasannya, jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan mukanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhou Gan. Terlepas dari teknik apa yang dimiliki anak kecil itu, dia hanyalah seorang ahli tahap kehidupan mendalam awal. Meskipun dia mampu memaksa iblis tua Mo Xie kembali, dia pasti telah membayar harga yang cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Mata tetua Qin berkedip saat dia berkata, "Berikan perintah untuk mencari jejak Lindong. Menara perak itu akan menjadi milik gua semesta kita jika kita menangkapnya." Zhou Gan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari Gua Semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak sosok cahaya dan bergegas maju. Sementara Gua Semesta beraksi, mata golongan lain juga berkedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, menguntungkan bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan Lindong. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan Lindong pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan Gua Angin Iblis. Suara angin yang berembus kencang tiba-tiba muncul di atas laut biru, saat dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin yang terbentuk dari kecepatan tinggi mereka saat terbang melewatinya meninggalkan dua bekas air yang dalam di permukaan laut. Saya khawatir berita tentang kami yang merebut menara perak itu sudah menyebar. Salah satu sinar cahaya berhenti sebentar, dan sosok manusia pun terlihat. Lindong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan sejumlah besar aura pencarian. Namun, skala itu jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh satu Gua Angin Iblis saja. Hanya ada satu jawaban untuk ini. Berita tentang mereka yang telah merebut menara perak telah tersebar. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Lingsan mengikuti di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita harus bersembunyi untuk sementara waktu. Lindong bergumam. Saat ini, kondisinya sangat buruk. Dia mungkin telah menakuti iblis tua Mo Xie sebelumnya, tetapi dia telah benar-benar kelelahan. Kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk membantu jika mereka bertemu dengan seorang pengejar. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari bagaimana benda ini berhubungan dengan simbol leluhur petir. Mu Lingsan tidak keberatan, dan langsung mengangguk. Lindong melambaikan lengan bajunya saat melihat ini,
dan kuali langit terbakar sekali lagi terbang keluar. Akhirnya, cahaya terang melonjak dan menghisap mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, kuali langit terbakar berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyerbu ke laut dan menghilang dengan sekejap. Beberapa suara angin kencang muncul dari kejauhan tak lama setelah Duo Lindong tenggelam ke dalam laut. Lebih dari selusin sosok terbang lewat. Mata mereka menyapu permukaan laut, sebelum mereka mengumpat dan dengan cepat menyebar lagi. Seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup pada saat ini.